Haleluya, puji Tuhan saudara. Selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali di acara ibadah online GPDI Budi Mulia. Saya ucapkan salam sejahtera buat kita semua. Dan saya percaya kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun jumlah COVID meningkat saudara, tapi kita percaya saudara bahwa kita tetap mengandalkan Tuhan untuk menjaga kita dari serangan COVID ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari saudara kita mau siapkan hati kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala puji, segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, kami selalu muji Engkau Tuhan. Kami selalu meninggikan Engkau Tuhan.
Apapun yang kami hadapi Tuhan Yesus, tapi kami mau terus mengandalkan Engkau Tuhan. Apapun kondisi kami Tuhan, kami mau tetap mengucap syukur sama-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hidup kami ada di dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa Bapa. Dan hidup kami di luar Engkau tidak ada artinya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, biar kami terus bersandar sama Engkau Tuhan. Makin hari makin dekat ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, umat-Mu dimanapun mereka berada hari ini Tuhan, Kau berkati mereka Tuhan. Kau lindungi mereka Tuhan. Di tengah kondisi pandemi yang makin hari makin mengkhawatirkan Tuhan Yesus. Tapi Kau berdoa Bapa, perlindungan-Mu ada bersama dengan kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan pagi hari ini Tuhan, kami kembali Tuhan ingin menaikkan ucapan syukur kami Tuhan melalui ibadah online ini Tuhan. Kau berkati, Kau rapi kami semua Tuhan Yesus. Dan melalui ibadah ini Tuhan, hati kami Tuhan, roh kami Tuhan, boleh Engkau bangkitkan kembali Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau pimpin semua pelayan Tuhan yang terlibat Bapa dalam ibadah online hari ini Tuhan. Biar kami semua boleh menjadi berkat buat umat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, Raja Daud berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, yaitu berdiam di rumah Tuhan seumur hidupku, menikmati kemurahan Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu saudara, mari kita masuk ke dalam bait Allah, kita masuk ke dalam rumah Tuhan dan menikmati segala kebajikan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Gerbangnya dengan hati bersuka, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Masuki gerbangnya, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Benar, masuki gerbangnya, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Katakan, Dia dirangkanku, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Katakan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Puji Tuhan, yakinlah saudara, sumber sukacita kita adalah Yesus sendiri. Tuhan memberkati.
Haleluya. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah online pagi hari ini. Hari yang Tuhan berkati buat kita sekalian. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, saya ingin bacakan ayat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16, di situ dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara, tawar hati adalah rasa putus asa, rasa kecewa. Dan Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Korintus. Dia tujukan untuk 3 kelompok orang yang ada di sana. Yang pertama, kelompok jemaat yang mayoritas. Mereka yang setia kepada Paulus dan menganggap Paulus sebagai bapa rohani mereka. Yang kedua, dia tujukan kepada mereka yang terus-menerus menentang Paulus sebagai rasul. Mereka ini adalah rasul-rasul palsu yang memutarbalikkan Injil Kristus. Dan yang ketiga, kepada jemaat minoritas, mereka yang dipengaruhi oleh rasul-rasul palsu tersebut. Paulus ingatkan kepada mereka supaya jangan sampai mereka memberontak terhadap Injil Kristus, saudara. Saudara-saudara, kitab 2 Korintus ini ditujukan untuk rencana kunjungan Paulus yang akan datang. Ayat yang pertama dikatakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Paulus pertama kali ketika dia percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, dia sudah menyerahkan hatinya, menyerahkan tubuhnya, hidupnya untuk Injil. Jadi ketika dia dipercayakan untuk melayani Injil di Korintus, dia katakan ini adalah kemurahan Tuhan. Dan dia katakan kami tidak tawar hati. Karena Paulus tahu banyak sudah pengalaman-pengalaman yang dia alami ketika dia melayani Tuhan. Saudara-saudara, ayat yang kedua, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Paulus menegaskan bahwa dia memberitakan Injil itu murni. Dia tidak sembunyi-sembunyi tentang hal-hal yang memalukan. Ayat yang ketiga, Paulus katakan jika Injil ini masih tertutup juga kepada mereka, yaitu kepada mereka yang akan binasa, mereka yang tidak percaya, yang matanya telah dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Saudara, kalau orang yang menerima Injil, menerima Yesus sebagai Tuhan, tetapi mereka yang tidak menerima Injil, mereka itu akan dihukum. Saudara, Injil yang diberitakan oleh Paulus juga tidak diterima, yaitu mereka yang menolak Injil, mereka yang matanya telah dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini, yaitu setan, yaitu penguasa dunia ini. Dan memang dari awal setan sudah datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia membutakan hati orang, dia membutakan
pikiran orang supaya mereka tidak menerima, mereka tidak memahami, mereka menolak Injil supaya mereka tidak selamat. Tetapi mereka yang menerima Injil, mereka ini akan selamat. Puji Tuhan, Paulus katakan orang yang buta, dia tidak melihat cahaya matahari di waktu siang. Begitu juga orang yang hatinya sudah dibutakan oleh ilah zaman ini, oleh penguasa dunia ini, mereka tidak menerima terang Injil. Dikatakan bahwa terang itu akan datang dari dalam gelap. Dan orang lebih suka gelap daripada terang. Dalam Injil Yohanes dikatakan, terang itu sudah datang ke dalam dunia ini, tetapi dunia ini lebih senang gelap daripada menerima terang itu. Saudara-saudara, kita melihat bagaimana kuatnya penguasa-penguasa dunia, bagaimana hebatnya kuasa-kuasa kegelapan mempengaruhi pikiran-pikiran manusia. Mereka bisa membelokkan hati manusia supaya mereka menolak Injil. Dan dari semula Paulus sudah mengalami begitu banyak kesusahan, banyak penderitaan, banyak air mata, sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan dari mulanya ketika Paulus waktu matanya masih buta. Yesus katakan kepada Ananias dalam Kisah 9 ayat 16, Yesus katakan, "Aku sendiri akan tunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena namaku." Saudara, dan ini telah dialami oleh Paulus. Tidak ada hari tanpa kesusahan. Tidak ada hari tanpa tantangan-tantangan. Tetapi Paulus katakan ayat 7, "Harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat." Saudara, orang Kristen adalah bejana tanah liat yang kadang-kadang mengalami kesusahan, kadang-kadang mengalami kesedihan, mengalami air mata, kelemahan, bahkan ketakutan. Apalagi sekarang ini dengar lagi berita PSBB akan mulai berlakukan hari Senin besok. Begitu banyak orang akan mulai merasakan bagaimana lagi nanti kalau baru kerja sekarang disuruh berhenti kerja. Bagaimana dengan keluarganya, saudara-saudara? Dalam keadaan seperti ini, kita melihat orang-orang Kristen itu bagaikan orang-orang yang dapat binasa. Bejana tanah liat itu berarti orang-orang yang lemah, seperti orang-orang yang jasmani binasa, saudara. Dan Paulus berkata, "Jika aku lemah, maka aku kuat." Kuasa Allah dinyatakan di dalam kelemahan kita. Nah, dalam perjanjian lama, bejana dari tanah liat itu di istilahnya buyung. Bagaimana Gideon dengan 3 kelompok mereka menyerang bangsa Midian pada waktu malam. Bangsa Midian sedang berkemah dan mereka dengan tangan yang satu memegang buyung, tangan yang satu memegang obor, yang lain pakai trompet sangkakala. Dan ketika komando mulai dilakukan, buyung itu dipecahkan bersama-sama. Kaget tentara-tentara Midian dalam kemah, begitu mendengar suara buyung yang begitu banyak, pecah langsung, obor dinyalakan, tiupan sangkakala digemakan, dan mereka berteriak, "Pedang Tuhan, pedang Gideon, pedang Tuhan, pedang Gideon." Orang-orang Midian kalang kabut, mereka melarikan
diri, saudara. Bayangan bejana tanah liat yang terdiri dari orang-orang yang lemah, tapi dia mempunyai kuasa kalau dia ada di dalam tangan Tuhan, di dalam genggaman Tuhan. Haleluya, saudara-saudara. Dalam ayat yang ke-8 dikatakan, kami ditindas tetapi tidak terjepit. Kami habis akal tetapi tidak putus asa. Kami dianiaya tetapi tidak sendirian, tidak ditinggal sendirian, dan kami dihempaskan namun tidak binasa. Dalam ayat ini Paulus menggambarkan bagaimana penderitaan yang dia alami dari waktu ke waktu. Begitu beratnya tantangan-tantangan yang dia hadapi, tetapi Paulus tetap berkata bahwa apa nanti yang kita terima, yaitu kemuliaan yang dari Allah, tidak sebanding dengan penderitaan yang kita alami sekarang ini. Saudara-saudaraku, bagaimana Paulus ingat pengalaman ketika dia dirajam dengan batu, kemudian mereka yang rajam dia itu tinggalin dia. Mereka pikir Paulus itu sudah mati, tetapi ternyata Tuhan masih selamatkan Paulus. Dan ketika Paulus merasakan bahwa pertolongan dari manusia sudah habis, ternyata pertolongan dari Allah tidak pernah habis. Pertolongan yang dari Allah itu terus bertambah-tambah di dalam kehidupan Paulus, saudara. Dan ini yang Paulus alami. Betapapun hebat kesusahan, aniaya karena Injil, Allah tidak biarkan Paulus diserahkan kepada orang-orang yang mau binasakan Paulus. Dia katakan, kalau pertolongan dari manusia rasanya sudah habis, tapi pertolongan dari Allah tidak pernah habis. Nah, pada saat itulah datang kasih karunia Tuhan yang melimpah atas Paulus. Kita juga dapat merasakan pengalaman kita dari waktu ke waktu. Ketika kita rasakan tidak ada lagi harapan untuk bersandar kepada manusia, tetapi justru pada waktu kita rasakan sudah tidak ada pertolongan dari manusia, pertolongan yang dari Allah itu datang. Dan itu yang menambah sukacita Paulus di dalam pelayanan kepada Tuhan. Dia ingat di Listra, saudara, dia sudah dipikir mati, orang-orang yang rajam dia, tinggalin dia begitu saja. Ternyata Allah menyatakan kemurahannya kepada Paulus. Nah, banyak orang merasa bangga dengan bintang jasa dari dunia ini. Tetapi bagi Allah, dia tidak tertarik dengan jasa-jasa bintang-bintang penghargaan dari manusia. Allah lebih peduli bintang jasa berupa tanda luka, bekas luka di dalam pelayanan Injil, saudara-saudara. Itu yang membuka, yang buat hati Allah tergerak, saudara-saudara. Ini yang dicatat dalam Roma pasal 8 ayat 36 dan 37 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, atau seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu
kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Puji Tuhan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu yang Paulus alami. Itu sebabnya dia bilang dalam ayat 16, karena itu aku tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, tetapi karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Firman Allah yang menguatkan kita di saat kita tidak ada harapan, di saat kita merasa putus asa, kita tidak tawar hati karena kita ingat kemuliaan yang akan kita terima tidak sebanding dengan penderitaan yang kita rasakan sekarang ini. Paulus katakan penderitaan ringan sekarang ini hanya seketika lamanya. Tidak lama, tetapi kemuliaan yang dia terima nanti itu kekal, tidak berkesudahan. Haleluya, saudara. Walaupun keadaan Paulus dan kawan-kawan dalam keadaan lemah, dalam keadaan capek, menderita, tetapi batin mereka, roh mereka itu dibaharui dari sehari ke sehari. Dan secara rohani ia juga dikuatkan oleh karena kuasa Tuhan. Itu sebabnya dia terus berjuang dan dia terus pertahankan imannya. Dia tidak kecewa, dia tidak tawar hati, tapi dia tetap percaya. Mengapa? Karena Paulus percaya Yesus yang telah dibangkitkan Allah, dia hidup sekarang. Paulus juga nanti dia akan dibangkitkan bersama-sama dengan orang-orang percaya, dan kita akan tinggal kekal bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jangan saudara putus asa ketika mengalami tantangan, jangan putus harap ketika kita mengalami kesusahan. Apa yang kita rasa mungkin tidak sebanding dengan apa yang sudah Paulus alami. Dia sudah pernah mengalami kekurangan makanan, kekurangan minuman, kekurangan pakaian, tubuhnya sering menjadi lemah. Dia mengalami perbuatan-perbuatan yang bengis dari musuh-musuhnya. Dia dipukul dengan cemeti, dia dirajam, dia dipenjara, tenggelam di laut, dia dicuri, saudara-saudara. Bahkan pekerjaan-pekerjaannya dihalangi oleh guru-guru palsu, rasul-rasul palsu. Tetapi semua ini Paulus anggap bahwa penderitaan yang ringan ini akan mendatangkan kemuliaan yang melimpah nanti ketika dia sudah bertemu dengan Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu, jangan kecewa, jangan tawar hati, jangan putus asa ketika kita mengalami kesusahan dalam dunia ini. Ketika kita rasakan pertolongan dari manusia sudah tidak ada, di situ ada pertolongan yang dari Allah.
Allah akan berikan pertolongan yang tidak habis-habisnya, saudara-saudara. Jangan tinggalkan imanmu, jangan melepaskan imanmu, tapi tetap percaya kepada Allah. Waktunya Allah tidak pernah terlambat. Tuhan tolong dan Tuhan memberkati kita sekalian. Kita percaya hari-hari yang akan datang bukanlah hari-hari yang akan menjadi lebih baik, hari-hari yang akan menjadi lebih buruk. Tetapi Allah kita tidak berubah. Hari bisa berubah, manusia bisa merubah, tapi Allah tidak berubah. Kuasanya tetap sama. Tetap pegang firman Tuhan, tetap pegang Yesus, supaya saudara-saudara kita tidak pernah kecewa kalau kita bersandar kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Saudaraku, kita akan masuk dalam doa. Kita nyanyikan Saat Tiada Jalan, Hadapi Persoalan. Dalam Yesus ada harapan, dalam Yesus ada kepastian. Saat tiada jalan, hadapi persoalan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan, hadapi persoalan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku harapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Sekali lagi, saat tiada jalan, hadapi persoalan. Kalau saat ini ada saudara yang merasa tawar hati menghadapi hari-hari yang berat, kalau ada saudara yang merasa kecewa menghadapi hidup yang susah sekarang ini, ada jalan. Datang kepada Yesus. Di dalam Yesus ada harapan. Di dalam Yesus ada kepastian. Datang kepada Yesus. Haleluya. 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 Hanya nama Yesus. Datang kepada Yesus, saudara. Saudara tidak kecewa. Hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Haleluya. Haleluya. Hanya nama Yesus. Glory, 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 glory. Glory. Haleluya. Glory. Haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus. Yesus ada kepastian. Glory, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
nama Yesus, datang kepada Yesus, nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Haleluya, haleluya. Hanya nama Yesus, tidak ada nama lain. Pertolongan hanya ada di dalam Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, ada kepastian. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa yang ada dalam surga. Kami berterima kasih, kami mempunyai Yesus, tempat harapan kami. Di dalam Yesus ada pertolongan. Di dalam Yesus ada kepastian. Tuhan, Engkau tahu mereka yang sedang susah saat ini. Mungkin ada yang rasa putus asa, ada yang rasa tawar hati, ada yang rasa kecewa dengan hidup yang berat sekarang ini. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, datang Engkau jamah, tilik mereka, kuatkan mereka, tambahkan iman percaya, supaya mereka tambah percaya kepada Yesus, mereka tidak kecewa. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat pengharapan yang Engkau berikan kepada kami ya Yesus. Dunia semakin susah, dunia semakin gelap, tapi di dalam Yesus ada terang. Di dalam Yesus ada pertolongan, di dalam Yesus ada harapan. Oleh sebab itu kami mau taruh hati kami taruh hidup kami hanya ada satu nama, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa buat mereka yang sakit di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan, Engkau lawat, Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Terima kasih ya Tuhan buat saudara-saudara kami yang kena infeksi corona Tuhan, baik di rumah sakit Tuhan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka, biar mereka sehat karena mujizat Tuhan. Tuhan dipuji, Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat pemerintah kami berdoa buat negara kami Indonesia. Tuhan, begitu banyak masalah-masalah yang sedang dihadapi, baik dalam perekonomian, keuangan, juga masalah ekonomi. Tuhan, lawatlah Indonesia Tuhan. Tuhan berikan pertolongan biar nama Tuhan dipuji, Tuhan yang dibesarkan. Kami berdoa buat gereja-gereja sekarang ini, mereka yang sedang beribadah di rumah Tuhan, kuatkan kami, tambahkan iman percaya kami, tambahkan sukacita kami meluap. Baik di rumah Tuhan, kami memuliakan Tuhan, kami rasakan hadirat Tuhan, kami rasakan jamahan Tuhan ada. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terus bekerja. Kami percaya Tuhan tidak tinggalkan kami. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Kami taruhkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang perkasa, dan kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati rumah tangga, memberkati ekonomi, keuangan jemaat Tuhan, biar mereka dicukupkan dalam kekurangan mereka. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan dengar doa kami. Apa yang kami minta ke dalam nama Yesus, Tuhan dengar dan Tuhan jawab menurut waktu-Mu dan menurut kehendak-Mu yang jadi. Kami percaya, kami tidak kecewa kalau kami sudah sampaikan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus
menyertai saudara sekalian hari ini, seterusnya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.